Berikut kita ikuti video desain Istana Negara Republik Indonesia di IKN Kalimantan Timur. Baik, demikian tadi video kompleks Istana Negara ya, yang cukup luas. Di mana tadi yang menjadi bangunan intinya kita lihat adalah kantor kepresidenan yang bentuknya seperti burung Garuda seperti itu. Nah, ini saya bertanya ke Pak Rasik, gimana melihat tayangan tersebut, komentarnya gimana Pak Rasik? Ya, ya saya kira ini sesuai dengan tema kita ya, Istana Negara sebagai simbol identitas bangsa. Nah tentunya ketika kita menjadikan Istana Negara sebagai simbol, maka dengan demikian dalam konteks ini arsitektur itu menjadi bahasa kan Pak ya. Jadi bahasa komunikasi untuk menunjukkan bahwa inilah negara kita, negara Indonesia, yang tentunya di dalamnya ada atribut-atribut kebangsaan gitu.
Nah, karena arsitektur sebagai bahasa, maka seluruh elemen-elemen itu akan menjadi bagian penting untuk bisa menunjukkan identitas tadi gitu. Karena identitas itu tidak saja dibaca dari sisi bentuk arsitekturnya, tapi di dalamnya ada, artinya kalau di arsitektur kan kita mengenal ada aspek tangible dan ada aspek intangible gitu ya. Bahasa yang kita lihat mungkin bahasa bentuk, tapi di balik itu tentunya ada elemen-elemen lain. Jadi ada kandungan kebudayaan, ada kandungan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan sebagainya yang akan menjadi acuan penting di dalam bagaimana merancang istana negara. Karena bagaimanapun arsitektur seperti yang banyak orang katakan, arsitektur itu sesungguhnya adalah kebudayaan yang beku. Maka istana negara ini menyimpan banyak aspek-aspek budaya yang harus ditunjukkan bahwa inilah kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Dan istana negara ini tentunya nanti tidak saja dipandang sebagai sebuah titik wadah arsitektur semata, tapi juga akan terkait dengan aspek-aspek makro yang lain gitu. Jadi seluruh indera akan bekerja bagaimana melihat istana ini, indera mata, bagaimana melihat wujud bentuk, indera pendengaran gitu kan, wawasan apa yang bisa kita dengar ya dari atau kita maknai dari bentuk yang diwujudkan sebagai sebuah simbolisasi dari identitas bangsa. Dan juga dari sisi positioning, sebetulnya kan istana negara ini juga akan menjadi pusat perhatian tentunya, karena dia sebagai simbol identitas bangsa, maka dia tidak saja titik dalam arti dia terbatasi pada ruang lingkup arsitektur, tapi dia akan meluas menjadi arsitektur, kemudian dilihat dalam konteks landscaping, dalam konteks makro kota, dan bahkan dalam konteks negara gitu. Jadi arsitektur kemudian melebar bisa kemana-mana, karena istana negara adalah wajah kita gitu. Jadi ini mungkin sangat penting, nanti bisa diskusikan lebih lanjut dengan Pak Lili terkait dengan mungkin nanti di sesi berikutnya bagaimana mengakomodasi seluruh aspek itu untuk menjadi titik tolak bagaimana istana negara ini akan disusun, dikembangkan, dirancang dengan menggunakan bahasa-bahasa komunikasi arsitektural gitu. Pertama mungkin saya jelaskan dulu latar belakang kenapa Pak Nyoman ikut terlibat dalam desain istana negara ini, istana kepresidenan ini. Yang pertama mungkin pada kalau nggak salah tahun 2019 itu beliau diminta untuk menjadi juri pada kawasan master plan IKN ini. Nah, pemenangnya adalah Pak Sibarani yang sekarang master plan-nya sudah bisa dipakai. Nah, ini kemudian setelah beliau selesai menjadi juri, ada undangan konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di ibu kota negara. Nah, tadi ada beberapa yang diminta untuk membuatkan gagasannya ini di tahun 2020. Nah, beberapa desain tersebut adalah, salah satunya adalah Istana Kepresidenan. Ini ada sekitar 10 gedung. Jadi yang pertama adalah Istana Presiden, kemudian Istana Wakil Presiden, kemudian ada kompleks DPR MPR, Mahkamah Agung, kementerian dan lembaga, lalu ada kompleks peribadatan. Ini yang dibuatkan gagasannya seperti apa waktu itu. Nah, dari situlah ada salah satu yang dipilih. Jadi yang dipilih itu dua oleh Pak Jokowi, yaitu Istana Kepresidenan dan Masjid Negara. Itu yang terpilih oleh Pak Jokowi. Nah, ini kita lebih detail membahas mengenai Istana Kepresidenan. Nah, kami mendapatkan data waktu itu semacam TOR lah, kalau di arsitektur ini ada KAK-nya. Jadi kita diberikan data sambil berjalan ini. Jadi awalnya data master plan yang diberikan kepada kami adalah seperti ini. Jadi ada beberapa akses sumbu kebangsaan, lalu ada sumbu Tripraja juga sudah muncul di sini.
Kemudian fungsi-fungsi ruangan, site-nya untuk apa saja sudah terlihat. Ada Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kemudian nomor 3 ini adalah Komplek DPR MPR, kemudian ada Mahkamah Agung, kementerian, lembaga, masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, vihara, pura, dan kelenteng. Nah, ini yang kita buatkan awal untuk gagasan dari bangunan tersebut. Nah, ini perencanaan master plan awal, set plan seperti ini. Jadi ROW jalan dan lain-lain sudah mulai ditetapkan, tapi masih berproses. Nah, yang warna kuning ini adalah titik di mana Istana Kepresidenan berada. Ini luasnya waktu itu hanya 32 hektar. Next. Nah, ini kurang lebih situasinya di urban development seperti ini karena masih berproses. Ini juga data-data dari existingnya juga masih berproses, sehingga ada sedikit penyesuaian nanti di detailnya. Nah, kami mendapatkan topografi kurang lebih masih sangat kasar sekali, jadi ini menggunakan lidar, jadi tidak terlalu akurat. Jadi posisi di Istana Kepresidenan ini site-nya adalah dulu luasnya 32 hektar, kemudian dari ROW 30 ini menuju ke puncak leveling tertinggi itu kami mendapatkan informasi di leveling plus 80 DPL. Nah, ini adalah sekarang menjadi Sumbu Tripraja. Jadi ini adalah yang ke arah tenggara ini adalah Sumbu Kebangsaan, sebelah kanan itu untuk DPR MPR, dan sebelah kiri adalah Mahkamah Agung. Nah, data yang kami peroleh seperti ini awalnya, lalu kami diberikan juga data tentang analisa site-nya seperti ini, konturnya memang tidak ada yang rata, hampir semuanya berkontur dan cukup ekstrim. Nah, lalu kami dikasih kesempatan untuk survei. Ini yang menjadi dasar pengembangan desain-desain di area KIPP IKN. Nah, seperti ini kira-kira data awal ini adalah hutan produksi, yaitu tanaman eukaliptus yang memang diproduksi untuk kertas. Awalnya seperti itu. Nah, kemarin sempat ada ide bahwa pada saat konstruksi jangan sampai ini ditebang. Jadi memang kita concern sekali terhadap forest city ya. Jadi memang ini bahasanya memang kita kaitannya dengan global warming yang sekarang isunya cukup keras. Makanya ini kalau bisa pada saat konstruksi pun diwanti-wanti oleh Pak Menteri PUPR supaya tidak menebang hutan. Jadi kalaupun ditebang pohon eukaliptusnya ini hanya beberapa yang memang pada saat konstruksi akan dipakai, tapi selanjutnya itu dibiarkan sampai tanaman yang kita harapkan itu nanti akan tergantikan. Jadi kita nanam sebelum nanti tumbuh besar, jangan sampai dipotong. Itu pesan dari Pak Menteri seperti itu. Nah, lalu beberapa gagasan bangunan yang di area KIPP tadi, itu ada dua bangunan, yaitu istana dan yang memang dipilih oleh Pak Jokowi. Jadi gagasannya seperti ini. Kenapa kita ambil Garuda? Garuda adalah merupakan lambang negara Indonesia. Jadi ditempatkan di puncak tertinggi pada kawasan Istana Kepresidenan yang menaungi kira-kira ada 714 suku bangsa di Indonesia. Jadi memang kalau kita mau mengangkat kedaerahan tentunya nanti akan menjadi polemik karena kenapa Kalimantan yang diambil ataupun kenapa Jawa yang diambil ataupun mungkin dari bangunan Minangkabau barangkali ini tidak pas untuk di istana ini. Dan makanya oleh sebab itu Garuda Pancasila ini dijadikan ikonik
untuk Istana Kepresidenan di IKN. Nah, gagasannya seperti itu awalnya. Nah, dari situ setelah dipilih oleh Pak Jokowi, Pak Nyoman membuatkan beberapa model, jadi masih studi. Jadi bentuk Garuda yang seperti apa yang kita mau akan tampilkan di situ, itu pun berproses. Jadi ini model pertama seperti ini, kepalanya agak realis begitu ya, terlihat seperti ada kepalanya, lalu kemudian model kedua ini seperti Garuda Pancasila yang menoleh ke kanan. Kemudian yang ketiga juga masih seperti Garuda Pancasila karena di dalamnya itu berfungsi untuk gedung, oleh sebab itu bentuk dari sayapnya pun geometrik gitu ya, tapi ini masih proses. Nah, lalu gagasan yang terakhir ini yang dipakai akhirnya disetujui oleh Pak Jokowi untuk dikembangkan. Nah, dari model ini karena teknologi juga sudah cukup canggih di era sekarang ini, jadi kita bisa menggunakan scan 3D untuk mendapatkan perimeter yang kita harapkan. Jadi ini vertikal horizontalnya juga sudah sangat detail. Kita bisa jadikan perimeter itu sebagai acuan untuk mengembangkan baik bangunan maupun strukturnya. Nah, ini kira-kira vertikalnya seperti ini, horizontalnya seperti ini. Nah, lalu kita kembangkan dari scan 3D tadi untuk menjadi satu model yang mendekati dari scan 3D ini didapatkan slicing dari scan 3D yang dimensinya sudah kita ikuti. Jadi kita maunya seperti apa, ini masih tetap berproses. Apakah nanti dari sisi luar itu kelihatan masif, dan dari dalam juga harus terlihat, karena di dalam slicing selubung Garuda ini terdapat ruangan yaitu kantor presiden. Nah, ini masih tetap berjalan studinya karena memang harus dari dua sisi kita bisa nikmati. Nah, dimensi tersebut itu skala ruang juga diperlukan karena memang harus mewakili suasana dari sumbu kebangsaan tadi. Jadi ikon ini harus bisa dilihat dari kira-kira 2,5 kilometer, perbandingan gedungnya seperti apa, dimensinya seperti apa, itu masih kita lakukan studinya untuk menentukan lebar dan tingginya ikon tersebut. Nah, ini salah satunya studinya. Jadi gubahan massa, kita menyesuaikan kontur yang ada, kemudian kira-kira bangunannya itu seperti apa, kita masih studi untuk gubahan massanya. Nah, ini adalah untuk analisa site masalah arah mata angin dan lain-lain, itu arah mataharinya dari mana. Kebetulan ini sebenarnya kalau bangunan agak melawan matahari begini panas, tapi dengan adanya bilah-bilah selubung Garuda ini bisa mereduce panas itu kurang lebih sekitar bisa 40% untuk mereduce panas. Nah, ini analisanya seperti ini. Lalu ini kita coba simpan di topografi yang memang cukup tinggi. Jadi dari jalan utama menuju ke puncak istana itu kira-kira sekitar 40 meter tingginya.